Oke. Mulai ya. Ini. Sebentar, share screen. Oke. Oke, harusnya sudah kelihatan ya. Kita mulai doa dulu ya. Doa lalu kita akan bahas ya teman-teman sekalian. Oke, Tuhan, selamat malam. Ya, beberapa mungkin ada yang pasif ya sambil mendengar, nggak apa-apa. Kita lanjut ya pembacaan kita kitab Roma pasal 15. Mungkin kita doa dulu lalu langsung setelah itu kita baca ya, supaya tidak terlalu lama ya, sudah 9.30 ya. Oke, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Kami berdoa malam ini supaya kami yang hadir, juga teman-teman yang tidak bisa hadir boleh secara pribadi maupun juga cari waktu ya Tuhan, dan supaya Engkau boleh bertambah dalam kami juga terus tinggal dalam Engkau. Tuhan Yesus, rahmatilah, sungguh kami percaya segala sesuatu yang kami berikan adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, baik kita mulai ya, pasal 15 ya, ayat 14 sampai 33. Satu orang boleh baca 2 ayat ya, si Tuhan. Penutup kesimpulan Injil ya, orang kafir dipersembahkan benar ya. Ayat 14 dan 15. Oleh saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena anugerah yang telah diberikan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Yaitu bahwa aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagaimana imam dalam perbandingan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Amin. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat, dan dengan kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana-mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Ayat 24. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Poin B, persekutuan Antara orang kudus bukan Yahudi dengan orang kudus Yahudi. Ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan tersebut telah mereka ambil dengan rela hati dan itu memang kewajiban mereka.
Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga mereka melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Karena itu apabila aku sudah menyelesaikannya dan menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kotamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Amin. Tapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasihatkan kamu, saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Amin. Agar aku dengan sukacita datang kepadamu atas kehendak Allah dan beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Oke. Jadi ayat-ayat yang kita baca sangat menguatkan ya harusnya. Jadi singkat aja, kita lihat ya dari ayat 14 tadi sudah dikatakan, yakin ya bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma ya, ini ayat 15 Paulus menambahkan, namun karena anugerah yang telah diberikan Allah kepada aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepada kamu untuk mengingatkan kamu. Nah, hari ini bukan hanya jemaat di Roma yang diingatkan ya, tapi juga kita. Ya, sungguh berkat yang besar. Nah, ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Nah, sekali lagi Paulus bermegah di mana? Di dalam Kristus. Ya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita kalau mau bermegah, kita mau boosting ya. Boasting itu artinya kita bermegah ya, atau membanggakan diri ya. Kita harus di dalam Kristus. Hari ini kita beroleh selamat karena Kristus. Hari ini kita menerima anugerah karena Kristus ya. Oke. Semua dilanjutkan ya dengan ayat yang ke-21. Tapi sesuai dengan yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang belum pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah, ini adalah satu bukti juga bahwa Injil itu semakin tersebar luas supaya banyak orang diselamatkan. Amin ya. Sekali lagi Paulus memiliki kedambaan juga keinginan yang besar karena apa? Dirinya telah diselamatkan oleh Allah, maka dia juga merasa layak untuk membawa orang lain diselamatkan. Ya, sama seperti perkataan kemarin ya. Benar-benar di dalam Roh Kudus ya, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, secara singkat ya, supaya kita juga cepat selesai. Nanti kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya silahkan. Nah, di ayat 24 ya. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Paulus benar-benar mengasihi jemaat ya. Paulus benar-benar mengasihi orang. Ya, semoga kita juga memiliki hati yang besar demikian. Mengasihi semua orang yang ingin mencari Tuhan. Mengasihi semua orang yang ingin mengetahui tentang Tuhan. Ya, bukan hanya yang ingin hore-hore besar gitu ya. Maksudnya karena ada contoh ya, misal KKR ya baru kita mengasihi, enggak. Tapi justru di setiap saat dan situasi harusnya kita memiliki hati yang demikian. Amin. Kita lihat lagi tadi di ayat yang ke-30 ya. Demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah. Artinya apa? Paulus mengajak, ayolah saudara ya, teman-teman sekalian di Roma ya, ayo kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bergumul supaya pekerjaan Allah tidak hanya berhenti sampai di Roma, tapi terus meluas sampai ke seluruh bumi. Nah, inilah yang Paulus juga Allah dambakan. Jadi semoga hati kita, ya, pandangan kita, dan segala sesuatu yang kita miliki bisa adalah bagi Allah dan kemuliaan Allah. Jadi bukan lagi untuk aku,
bukan lagi untuk kita, tapi untuk Allah. Amin ya, puji Tuhan. Mungkin aku sampai di sini. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Oke, sudah cukup ya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi aku mungkin menegaskan aja, dikatakan di sini ya, agar aku dengan sukacita datang kepadamu atas kehendak Allah dan melalui kesegaran bersama-sama dengan kamu. Jadi atas kehendak Allah, di dalam Allah, juga bagi tujuan Allah. Benar-benar Paulus adalah satu teladan yang sangat membuat kita juga harusnya tergerak ya. Semoga setelah ini kita kembali beraktivitas atau beristirahat, ya Tuhan boleh dimuliakan, ya sehingga banyak orang juga bisa mengenal Kristus melalui kita. Amin. Sampai di sini. Demikian ya. Apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Sip. Kalau gitu, ya silakan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai kami menjadi garam dan terang ya Tuhan di lingkungan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan setiap dari kami ya Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi dan kesehatan juga ya Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang belum dapat hadir ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengingatkan mereka juga untuk senantiasa Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Eva. Semoga Tuhan memberkati dan menjaga kita semua ya sampai di sini.